Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G Workshop, channel belajar berbagi belajar. Kali ini masih dengan Vespa. Jadi saya orang mekanik awam di Vespa khususnya. Nah, kemarin dipaksa sama pemilik untuk pegang Vespa dia dan saya harus mau, jadi ya saya terima sekalian untuk sedikit belajar lah. Nah, kemarin ini udah melakukan overhaul, pergantian piston, pergantian stang, terus bearing krek as kanan kiri. Nah, setelah itu yang jelas planning lama dari pemilik Vespa ini, dia pengen starternya pakai starter halus, yaitu kayak punya Honda Vario lah. Berhubung starter dia juga rusak, terus kalau mau beli katanya infonya juga mahal, makanya dia pengen sekalian dibikin ACG. Saya pribadi belum pernah, ya ini pertama kali. Makanya waktu itu saran saya dia tak suruh pesen ke orang-orang yang biasa buat ACG-nya. Nah, pesan jadi PNP, plug and play, info dari sana. Nah, setelah proses pemesanan sekitar 4 bulan kalau nggak salah, barang udah jadi. Nah, setelah proses pengambilan di lokasi, info dari pembuat, infonya ini tepong tutup sebelah sini, tutup kipas, tutup sebelah sini, itu harus dikasih ganjel sekitar 1 cm lah kurang lebih, karena nanti di sininya bakal nyangkut di tepongnya kalau nggak diganjel. Terus untuk ban serep sebelah kiri itu nggak bisa dipasang. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, ini prosesnya sebenarnya udah selesai. Prosesnya PNP sudah PNP, udah hidup, cuman dengan kendala-kendala itu. Jadi untuk part yang diganti, ini yang saya ganti intinya. Ini kan paket spool sama magnet punya Vario 150 yang udah dimodifikasi. Terus kalau untuk pengapian ini pakai punya Shogun. Terus kalau untuk pulsernya ini pakai punya Vega. Nah, kalau untuk ECU-nya pakai ECU Vario 150, kalau akinya ini pakai aki punya Vespa 9 ampere. Nah, kalau untuk prosesnya cukup lumayan ribet. Nanti saya saya bagi satu persatu. Nah, ini setelah prosesnya selesai, hasilnya layak pakailah. Nah, kalau untuk titik pengapian, saya nyontek titik pengapiannya punya Vespa. Ternyata kalau Vespa itu banyak info lah, karena yang jelas saya orang awam di Vespa. Saya ngambil titik pengapiannya pas di titik TMA. Pas di titik TMA. Kalau untuk titik pengapiannya, saya nyontek dari datanya Vespa. Data Vespa beragam, cuman data yang saya dapat, yang saya pakai ya, titik pengapiannya, topnya itu, idle-nya di 0 derajat lah intinya. Ini waktu ngelepas di titik pulser ini, nih pas di pinggir ini, nih ini pas piston di atas 0 derajat. Nah, untuk pergeserannya saya nggak jauh-jauh dari situ lah. Oke, karena kalau tujuannya apa untuk Vespa kok sampai pas di titik mati atasnya, itu saya nggak pelajari benar. Cuman intinya karena memang saya akui kalau untuk Vespa ini langkahnya cukup tinggi lah intinya. Jadi mungkin perhitungan dari si pembuat memang cocoknya titiknya di situ. Walaupun kalau kita mau geser di 10 derajat atau 15 derajat sebelum TMA itu masih bisa. Itu masih bisa. Cuman yang saya pakai yang di 0 derajat ini. Oke. Oke, karena kemarin ini requestnya dari pemilik, dia tepong kipasnya itu dia nggak mau kalau dikasih ganjel 1 cm. Jadi terpaksa saya melakukan perubahan di spool, dudukan spoolnya, terus di magnetnya terpaksa melakukan perubahan. Jadi saya terpaksa harus memasukkan sekitar 9 mili. Jadi spool ini di posisi lebih masuk lagi 9 mili, terus mengikuti di bagian magnet juga kita lakukan perubahan. Dilakukan perubahan. Ini yang jelas kerja sama tukang bubut. Ini di posisinya biar lebih masuk lagi 9 mili. Kalau untuk detailnya mudah-mudahan besok bakal saya lakukan pengukuran ulang. Nah, terus kalau di bagian ini kemarin bawaan dari si pembuat kan, di sini ada kayak aluminium keluar. Jadi tujuannya untuk dudukan pulser ini. Jadi dudukan pulser ini jadi satu sama dudukan dudukan spoolnya. Jadi kita harus kasih
coakan di sini biar posisinya kita untuk penempatan full ser. Nah itu saya potong. Nah ini bekas potongannya di bawah sini, ini bekas potongannya di sini, ini bekas potongan saya potong, saya buang. Nah terus kalau untuk pulsernya saya tempatkan di sini. Ini bekas di dudukan starternya saya kasih besi nih. Nah kalau untuk ini bekas kena gerinda. Ini yang gerinda bukan saya, ini bukan saya yang gerinda. Kalau untuk efeknya harusnya ada efeknya, cuman ini masih layak pakai. Yang cukup sulit itu di sini, kemungkinan besar ngapa ini kemarin kok sampai di gerinda, karena untuk nyenter magnet sama rotornya ini cukup susah lah. Kemarin saya sampai pindah ke 2 tukang puput. Nah tukang puput yang terakhir saya minta tolong untuk sampai berhasil. Nah ini infonya sudah paling maksimal lah. Nah ini dan di sini juga udah layak pakai. Kalau untuk lebih maksimal lagi saya belum dapat tukang puputnya. Oke. Jadi ini karena memang saya melanjutkan pekerjaan dari kemarin si pembuat. Oke. Nah, untuk bagian ini sebenarnya kelihatan simpel. Bagian ini kelihatan simpel. Kalau kondisinya sudah selesai seperti ini, hampir nggak ada nilainya di sini. Oke, hampir nggak ada nilainya. Cuman disinilah saya sampai 2 hari duduk di menghadap Vespa kondisi seperti ini. Cuman megang ban serep, pasang lepas pasang, karena request si pemiliknya minta ban serepnya harus bisa terpasang. Jadi saya harus menempatkannya secocok mungkin lah, sampai supaya ban serepnya bisa terpasang tanpa mengganggu dari kinerja ACG itu sendiri. Oke, nah ini ambil kunci dulu. Ini ecunya saya tempatkan di sini. Ini ecunya, tuh saya taruh di belakang sini. Nih, ini kabel-kabel besarnya di sebelah sini. Nah jadi ini yang soket 33 pin di sini. Ini soket yang 33 pin. Nah ini soket-soket yang besar di sini. Nah terus ini untuk penempatannya di sini. Penempatan skringnya saya tempatkan di sini. Oke. Nah ini kalau untuk proses pemasangannya sih agak ribet sih. Ini proses pemasangan ban serepnya. Prosesnya bakal seperti ini jatuhnya. Memang kalau udah kelihatan hasilnya seperti ini hampir nggak ada kelihatan sulitnya. Cuman di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 hari lah, planningnya mau kerja seperti apa, mau dibikin seperti apa. Di sini saya malah membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berpikir lah. Oke, mudah-mudahan nanti ada apresiasi dari si pemilik Vespanya, amin. Oke, untuk kabel-kabelnya Vespa ACG saya rakit model seperti ini ada berapa pinnya? Coba tak hitung, saya juga lupa soalnya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 pin hampir semuanya terpakai, nggak ada yang hanya beberapa lubang lah, 2 lubang kayaknya yang nggak terpakai. Nih, semuanya penempatannya di sini. Kalau proses kerjanya yang jelas kita ngeliat wiringnya punya Vario, terus kita cocokkan dengan sistemnya punya Vespa lah. Perbedaannya di sistem switch couplingnya, dia ini pengendali massa switch couplingnya, jadi dia ngasih massa. Kalau di motor Vario dia kan pengendali api, jadi memberikan plus lah. Kalau ini pengendali massa, jadi penyesuaian aja, ya belajar bareng-bareng lah. Oke, terima kasih. Untuk video Vespa ACG saya cukupkan. Pembahasannya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk semuanya lah. Oke, sama-sama belajar. Semoga Indonesia jaya.